Halo semuanya, kami dari The 55 Forum akan menjelaskan mengenai perkembangan ekonomi pada masa demokrasi. Pada periode demokrasi liberal di Indonesia, negara ini menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang signifikan. Kondisi kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal tidak dapat dilepas kaitannya dengan Indonesia yang baru saja merdeka pada 1945 dan harus menghadapi Belanda sampai 1949. Pada masa demokrasi liberal, beredar 3 mata uang, yaitu mata uang The Javaanse Bank, mata uang Nika, dan mata uang ORI, Uang Republik Indonesia. Pada masa itu, terjadi banyak pemberontakan yang menyebabkan terhambatnya pembangunan ekonomi di Indonesia, dan Indonesia harus membayar hutang Belanda berdasarkan hasil keputusan Konferensi Beja Bundar. Pemerintah berusaha mengatasi masalah-masalah yang ada melalui berbagai kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal antara lain diwujudkan dalam bentuk Yang pertama yaitu Operasi Gunting Syafruddin. Kebijakan yang dibuat oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawinegara ini adalah pemotongan nilai uang atau sanering. Kebijakan ini memotong nilai uang hingga setengahnya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran. Tujuan yang dilakukan sanering adalah untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar rupiah. Jadi, uang yang bernilai 2,5 rupiah ke atas dipotong nilainya sampai setengahnya, sebab kala itu hanya kalangan atas saja yang memiliki uang senilai 2,5 rupiah. Kebijakan ini berlaku hanya untuk uang Nica dan uang di Javas Bank. Tindakan ini dilakukan pada 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950. Selanjutnya yaitu Sistem Ekonomi Gerakan Benteng. Sistem Gerakan Benteng dicetuskan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo yang merupakan Menteri Perdagangan pada saat itu. Sistem ini merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah karena perkembangan produksi dan industri ditetapkan oleh negara penjajah. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional dengan memberikan bantuan kredit kepada pengusaha bumi untuk menumbuhkan kelas pengusaha nasional. Namun, kebijakan ini mengalami kegagalan karena pengusaha pribumi tidak mampu bersaing dengan pengusaha Cina. Selanjutnya yaitu nasionalisasi The Javaanse Bank. Pada akhir tahun 1951, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi The Javaanse Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Nasionalisasi ini bertujuan untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis. Perubahan mengenai nasionalisasi di Javaanse Bank sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Nasionalisasi ini dilakukan pada masa Kabinet Sukiman dan disampaikan pula kepada Parlemen pada tanggal 28 Mei 1951. Selanjutnya, sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Iskak Cokro Hadisujo yang merupakan Menteri Perekonomian Kabinet Ali I. Secara garis besar, sistem ekonomi ini bertujuan untuk memajukan pengusaha pribumi agar para pengusaha pribumi dapat bekerja sama untuk memajukan ekonomi nasional. Untuk memajukan ekonomi Indonesia, perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi. Dalam program ini, Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non-pribumi khususnya Cina. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat transfer pengetahuan dan keterampilan bisnis. Selanjutnya, persaingan finansial ekonomi atau FINEK. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa, Swiss untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Isi dari persetujuan kesepakatan FINEK yakni diantaranya hubungan FINEK Indonesia dan Belanda hanya berlandaskan hubungan bilateral. Persetujuan FINEK hasil KMB dibubarkan. Namun, karena pemerintah Belanda tidak mau menandatanganinya, akhirnya Indonesia mengambil keputusan sepihak dengan melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Kesepakatan ini bertujuan untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Yang terakhir, Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II, pemerintah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini adalah merancang pembangunan jangka panjang. Insinyur Juanda diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958.
Cukup sekian paparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata.